Kita kembali ke bola. Berarti kalau Arab berapa persen? Arab kan kita udah pernah ketemu. Kemarin ketemu Arab 2 tapi kali. ini bukan Arab, ini Uni Emirat Arab. Iya, Saudi Arabia juga lolos. Oh, Kan Irak, Oman, Saudi Arabia. Iya, Irak, Oman, Saudi Arabia. Lawan Qatar. Qatar sama Uni Emirat Arab. Ini banyak-banyak TKW juga di sini. Iya. Waduh. Oh, berarti kalau Ini kita bisa misalnya bisa kalah doa ini mah. Bukan, itu aja ancamannya. Apa? Kalau sama Uni Emirat Qatar, kalau kamu nggak mau ngalah, akan saya tarik semua TKI. Oh. Biar cucianmu nganggur. Oh. Ya, kan? Tapi lo kebayang nggak Slim kalau di Qatar, Uni Emirat Arab gitu ya, lagi nobar Indonesia lawan Qatar misalnya. Nobar nih, nobar. Dia sama majikannya. Iya kan sama majikannya. Dia sama majikannya nonton gini. Indonesia ngegolin. Iya, apa kamu teriak-teriak? La 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 la. Syar. La 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 la. Ya la shoot. Nantinya dia la shoot. Aduh. Itu majikan. Iya. Itu maksudnya ART-nya kan ribet harus bagaimana bersikap kan? Iya. Gua tahu kenapa kita kemungkinan lawan Arabnya makin gede menangnya Slim. Kenapa? Karena banyak pemain naturalisasi yang udah nggak takut sama perhabiban. Kalau misalnya masih orang Indonesia kan, misalnya masih orang Indonesia ketemu Benar. cium tangan. Iya, lagi salah. Al-Habib. Cium. Kita langsung. Tapi kalau orang naturalisasi itu kan langsung apa ini? This is just like everybody else. Iya, Fake DNA. Iya. Nah, tapi itulah keunggulan naturalisasi. Berarti yang takut Rizky Ridho doang, karena dia doang yang. Iya, jadi kayak Pemain Indonesia sisa dia doang ya. enggak lah, masih banyak. Tapi yang jelas pasti sama Kambuaya, Rizky Kambuaya. Tapi yang jelas Rizky Kambuaya. Yang jelas pasti tim Indonesia. Tetap segen dong. Tetap Enggak. segen, Tapi kan tetap segenan Rizky Ridho. Habib. Lawan Arab. Kita bisa lihat Rizky Ridho hari ini menjadi cadangan, gak dipasang. Kenapa tiba-tiba? Susah jelasin. Harus respect semua nih pemain. Patrick Kluivert itu di tackle sungkan Pak. Sungkan. Iya, enggak apa-apa kok, ada Habib nekel juga. Ada kan. Berarti kemungkinan lolos ya? Ya, Lolos lah. tapi ini mah kemungkinannya gede karena soalnya- yang paling susah udah lewat ya. Karena gue yakin juga kan latihan sekarang semua tepat waktu kan. Jamnya baru. Justru nggak tepat waktu bro. Kenapa? Dia lihat jamnya doang. Itu malu. Gimana sih? Nggak lihat angkanya gue. Galat. Topik kita kali ini kita akan membahas tentang hadiah. Jadi beberapa Jam waktu Rolex yang ya? lalu ini atletnya semuanya di timnas. Nah, Semuanya. Kayaknya semua deh, yang nggak main juga deh. Yang di pemain cadangan juga. Harusnya Apa iya. karena dia pemain cadangan baterainya nggak dikasih? Jadi cuma jamnya. Kan kalau kan argumennya adalah lo ngapain tepat waktu orang cadangan juga telat kan. Mungkin ya misalnya kalau ngiri gitu ya, pemain utama pemain cadangan kenapa jadi sama hadiahnya gitu kan. Iya. Jangan atlet lain. Yang harusnya iri sesama Iya, pemain. sesama Anjir, pemain. gua main 90 menit. Gua lo nih yang tackling yang di tackling yang ngos-ngosan. Benar. Kok apresiasinya sama? Lu repost Instastory doang. Ya kan, kalau nggak main kan. Kalau nggak main. Intinya ternyata pemberian Rolex kepada timnas ini menimbulkan polemik ternyata. Ya, betul. Ada yang banyak polemiknya. Yang pertama tentunya ada yang mengatakan bahwa ini katanya efisiensi. Padahal itu udah case close ya. Itu Ya. pakai duitnya Pak Prabowo. Benar. Tapi ini yang paling lucu sebenarnya menurut gua. Ternyata timbul rasa iri-irian Ya. antar cabang olahraga. Ya. Karena cabang olahraga tertentu merasa kurang diapresiasi seperti cabang olahraga yang adalah sepak bola. Gitu. Dia udah berprestasi, tapi sulit lah. Tapi masalahnya kalau kita top 3, top 5 deh, Slim, Dri. Ya. Top 5 olahraga paling rame di Indonesia. Top 5. Yang Bola. pertama of course bola, kedua bulu badminton. tangkis, Badminton. ketiga Volley. Sabung ayam. Bukan. sabung. Nggak ada juga olimpiade, rame di nggak ada. Nggak ada. Eh, Yang ketiga volley sih, volley, bener sih, volley. volley. Keempat apa menurut lo? Pingpong. Keempat Enggak lah, bener kok ketawa. Biliar yang di dong. Indo, yang Biliar. bisa enggak beda yang dimainin orang Indo atau yang Dia berprestasi. nggak populer di kita, Populer di bukan kita. berprestasi. Populer di kita. Kalau berprestasi angkat besi juga berprestasi. Kita Oke. bola, badminton, badminton, volley, Volley. basket. Basket keempat Menurut lah. gua basket nggak gede loh. Oke, setiap sekolah ada basketnya, Pak. Ya ada. Tapi pingpong iya. belum tentu ada sekolah. Lo ada pasti justru pingpong mah. Kagak Itu di ada. meja pingpong setiap Nggak keren. pos satpam lo ada. Iya.
Komplek apa dulu? Lah. Komplek perumahan. Setiap bapak-bapak pasti ada pingpong. Di sekolah kan biasanya cowok-cowok atlet basket. Atlet pingpong ngapain? Nongkrong di komplek jadinya cuy. Emang Ngumpul nggak? sama ente asyik. Ya iya, maksudnya di sekolah kan anak band, anak basket, Voli. anak pingpong. Apa Voli satu lagi? basket, satu lagi yang terakhir ya mungkin ini kali ya olahraga dayung. Ada basket. Dikira festival Cap Gome itu yang Dayung perahu naga itu. Nggak ada. Oh enggak ada ya. Lari kita, lari Nggak ada rame juga. karena Car Free Day di mana-mana. Jadi asumsi gua Kecuali Car Free Day Depok ya. Itu dilihat bro. Depok si anjing. Aku sih mau positive thinking sama Depok, tapi udah terlalu ya. Lo udah tahu kan Car Free Day Depok? Tahu. Kan viral mulu anjing videonya dari Car Iya. Free Day Depok. Dan sebelumnya nggak ada Car Free Day di Depok. Ya, enggak ada. Yang benar Nggak ada. memang nggak ada. Nggak, Karena maksudnya di dalam rumah aja orang-orang. Nggak, maksud Udah gua nih, kalau keluar. Menurut aneh. gua nih gini, gua orang Depok, KTP gua sampai sekarang masih Depok. Tapi apakah Car Free Day itu perlu di Depok? Itu perlu dikaji lebih dalam. Karena Ya. daripada Car Free Day lebih butuh pendidikan sih orang Depok. Benar, dan makanan bergizi. Dan makanan bergizi. Karena kalau sebelum nutrisi-nutrisinya itu terpenuhi, akan selalu ada yang bawa soang ke. Perlukah kita Memberikan Rolex. mengapresiasi olahraga? Dia berprestasi tapi tidak populer. Kalau Anda sebagai CEO itu bagaimana? Ya. Membela yang populer tapi tidak berprestasi, Ya. atau yang berprestasi tapi tidak populer? Saya nanti ada, tapi kamu dulu. Kamu dulu. Saya simpan untuk punchline aja kalau saya. Mana nih minuman saya nih? Ini dia. Kalau aku yang berprestasi Mm-mm. tetap harus diapresiasi, tapi ya kalau apresiasi tidak sebesar Ya. yang populer, Ya. ya Anda harus terima, gitu. Hmm. Sekarang kita buka Ya. akun Instagram Wusu Indonesia. Coba. Coba Berapa kita lihat. Kalau followernya berapa? Ya. Nah, ke follower ya satu follower sekali 100.000. Berarti bonus. Jadi kayak KOL Nah, gitu. gini. Satu follower sekali 100.000 rupiah itu aja bonusnya. Coba kita Tahu coba. Indonesia tuh. Coba Nah, berapa Wusu followersnya? Waduh, 7.000. Ketawa, itu ketawa. Tadi aku tanya sih. Itu Nggak, juga aku 7.000. Jadi maksudnya apa bro? 7.000. Bro, sekarang gue mau nanya sama lo. Gini, kita tidak meremehkan cabang olahraganya karena sulit dan kita Ya, mengapresiasi. kita Nggak, skillnya enggak. Kita yang Kita Popularitas ini popularitas. popularitas. Kita kalau Bro, dibentak juga takut. Kita Ampun. juga takut sama Pada orang bisa wusu. wusu takut. Tapi gue mau nanya, warga Indonesia, total warga Indonesia berapa? Sebenarnya ini 300 juta, Oke, 300 juta. 300 juta. Nggak, gua tahu. Kalau gua suruh ikut naik podium. Jadi main bola Rolex. Nah, ini dia dari wusu 1, 2. Udah, ikut aja bareng. Oh. Di sekalian Tapi dapat Rolex juga. Dapat. ikut naik aja bareng. Meskipun pasti nggak enak dia karena nggak ada temennya kan. Enggak, kalau semua nuntut kan wusu ini penembak semua nanti. Emang kita ada yang mas lagi? Coba ChatGPT tanya. Olahraga Indonesia paling berprestasi itu cabang apa aja? Oke. Kita Ya. lihat. Apakah sesuai dengan olahraga yang populer di Indonesia? Enggak, tapi ini dulu ya, nanti baru gue mau bahasin dulu. Ya, ente dulu belum jawab tadi. Iya, nanti. Bulu tangkis. tangkis. Ya, Oke. of course lah. Tapi apresiasi ke bulu tangkis oke kok. Oke. Oke kok. Taufik Pencak Hidayat. silat, bro. Ah, ini dapat nih. Oh, wusu. Ya benar wusu, angkat besi itu kan. Kenapa wusu kaget ente? Iya. Atletik. Oh, oke. Dayung. Oh, Bener, dia gua dayung, Ya anjing. berprestasi nyong, bukan populer. Kan kita ngomong berprestasi, Coba bangsat. top 5 olahraga paling populer Indonesia. Ya, Ya. top 5 olahraga pasti nggak match. Yang cuma irisan pencak silat gua rasa. Ya, karena kan udah di kampung-kampung dan di Ya. kantor polisi ada pencak silat. Meskipun kemarin baru kena itu ada yang tendangan Ya. dada jadi ini. Oh, Sepak bola Oke. nomor 1. Kenapa populer? Bulu tangkis, ya. Bulu tangkis masuk itu tadi ya. Volley, Volley betul. bener loh kita. Bener loh. Basket, Basket bener, bener loh basket. kita top 5 ya. E-sport. Oh, e-sport. Nggak ada pingpong, nanti maksa banget pingpong. Duh, bapak-bapak Nggak, nggak ada pingpong. Tahun 80 ada pingpong. Tetap maksa anjing. Ini malah kelihatan tuanya ente bro. Udah nggak ada maksa lagi. Bawa-bawa masa lalu. Sempat acting nangis histeris peluk baju di samping jasad istri. Ya, ternyata dia pembunuh istrinya kan. Wadison ternyata dalam pembunuhan. Iya, bro. Iya. Gokil tuh, bro. Gokil itu actingnya jago banget sih. Oke, itu Terus yang sampai- mesti yang Itu daging nyangkut actingnya- harus belajar sama dia. Untuk Kenapa? Cari motif sih biar lolos. Atau yang tadi makan soto tuh tadi tuh goblok.
Tapi dia di videonya beneran Iya. pura pingsan dikasih teh hangat, terus dia nangis dia pembunuhnya ternyata. Ini ya, coba kita kan lumayan kita kan movie entusias ya. Ya. Jadi kan kita juga apalagi Tretan Muslim kan belakangan ini sedang mendalami menjadi aktor kan. Iya, Benar. Coba lo rate acting nangisnya 1 sampai 10 berapa, Slim? Real nggak menurut lo? Bro, ini lebih bagus daripada yang koruptor mau nabrak rumah sakit itu yang apa? Iya. Oh, kini sebenarnya yang bikin sedih lagi-lagi backsound TikTok. Backsound. Benar. Ini cobain deh lagu ganti lagu Cocomelon. Kumba kero. Terus dicepet-cepetin sedikit gerakannya. Nggak jadi sedih sih. Komen orang aneh banget. Sesuai agama, Pade berpura-pura. Agamanya Kristen, gudegnya Islam, kenapa? Ya. Enggak ya. Tapi menurut gua ya, lu jangan pernah baca komen di TikTok tentang berita apapun karena pasti konteksnya nggak sesuai dengan Ya, apa yang ada pastilah. karena aduh ini sih Kalau di ultimate. TikTok ya pasti bodoh-bodoh ya. Iya. Kalau di Instagram jangan pernah baca komenan tentang postingan makan babi. Iya. Yang komen Islam semua, ngomong haram. Iya. Enggak, tapi Ain. algoritma kan katanya ada AI-nya, kenapa itu dilewatin ke orang-orang Islam ya? Kayaknya AI juga seneng godain. Jangan lagi Jangan AI juga, iya. Oh, AI udah juga tahu Islam, Islam Iya, ya. tahu. Iya. Kayaknya rame nih di orang Islam serar gitu. Oh iya, kalau rame lanjut part 2 gitu Iya. kan. Kalau Kristen kan nggak ada yang komen pasti. Iya. Komen Kristen komen, ngiler. Iya. Gitu. Tapi kan nggak banyak, nggak jadi amarah. Iya, gitu. banyak orang Islam. Iya, makanya. Dan hijaban lagi yang komen. Iya. Lihatnya aja jijik. Iya. Gak usah komen bangsat. Berarti kan dia sampai jijik ada waktu semenit dia liatin. Jijik nih, babi.